I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Halo cuy, apa kabar nih? Mohon maaf banget nih ya, belakangan ini gue tuh jarang banget upload. Tapi walaupun begitu, gue bakal nyempetin buat selalu update film-film menghibur yang sangat positif. Nah, kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Filipina yang mengisahkan pertemanan remaja SMA. Menceritakan persahabatan dua remaja bernama Beth dan Anna. Namun ternyata Beth mempunyai sebuah hobi atau hasrat yang sangat wadidaw cuy. Seperti apa sih hasratnya si Beth? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Beth dan Anna adalah sepasang sahabat. Persahabatan mereka bermula saat Anna lagi digodain sama salah satu temennya yang bernama Roni. Roni ini orangnya genit banget, selalu menggoda Anna. Tapi si Anna malah jadi risih. Disinilah Beth datang dan menolong Anna. Nah, dari sinilah mereka pun bersahabat. Ya, namanya perempuan, toilet adalah tempat paling asyik untuk ngerumpi. Kebetulan, beberapa hari lagi ayahnya Anna akan ulang tahun cuy. Anna pun mengajak Beth untuk datang ke pesta ulang tahun ayahnya. Beth seneng banget, apalagi Beth hanya tinggal sebatang kara di Filipina. Karena orang tuanya ada di luar negeri. Anak orang kaya nih cuy ceritanya. Singkat cerita kita pun diperkenalkan pada keluarganya Anna. Sebuah keluarga yang kaya raya, hidup enak dan mewah cuy. Pokoknya ya, ini dia bapaknya, namanya Conrado. Makin lengkap dengan mempunyai istri yang aduhai mempesona bernama Melba. Nah kalau ini pembantu mereka cuy, namanya Mpok Tasing. Gak usah banyak basa-basi ya, kita langsung aja nih ke adegan intinya cuy. Di dalam kamar, Conrado dan Melba udah siap-siap mengenakan seragam siap tempur. Tapi Conrado mendadak terdiam saat dia membuka email yang berisi sebuah pemandangan gunung indah mempesona cuy. Waduh, gunung siapa nih? Daripada pusing-pusing, Conrado pun langsung mengalihkan perhatiannya pada istrinya yang udah siap melakukan adegan bercocok tanam cuy. Lah ya udah, mereka pun gaskan. Di sisi lain, Beth terbangun tengah malam karena dia mengalami mimpi buruk. Rasa gelisah dan takut membuat tiba-tiba jadi terbangun. Hal ini pun sampai terbawa ke sekolah. Di sekolah, Beth cuma diem dan bengong aja cuy. Beda lagi nih sama Conrado yang lagi memimpin rapat di kantor. Setelah rapat, Conrado pun mengadakan sesi khusus bersama sekretarisnya, yaitu si Karen. Sesi ini tuh serius banget cuy, ruangannya sampai ditutup. Nah, jadi ternyata Karen inilah yang mengirimkan pemandangan gunung ke emailnya Conrado semalam. Conrado tuh khawatir ketahuan sama istrinya, yang padahal mereka emang sering melakukan kegiatan bercocok tanam cuy. Ya contohnya saat ini nih, saat di malam itu Conrado berpura-pura lembur. Padahal mah dia lagi kerja keras menanam benih bersama Karen. Ya gimana ya cuy, Conrado mah cuma bisa pasrah. Singkat cerita, malam pun tiba. Melba sangat khawatir. Dia mendapat firasat yang tidak enak. Melba pun buru-buru berangkat nyusul suaminya di kantor. Conrado pun masih asik bekerja. Karyawannya sih udah pada pulang, tapi dia masih aja sibuk bekerja. Dan tiba-tiba, si Karen ternyata masih ada di kantor. Karen ini gak mau nyerah. Dia selalu berusaha untuk bisa mendapatkan hati bosnya ini. Walaupun udah sama-sama menikah, tapi Karen mah tetap aja cuy tabrak-tabrak masuk. Ya lagi dan lagi, Conrado mah cuma bisa pasrah. Ketika rudal sudah dikendalikan oleh Karen, Conrado gak bisa apa-apa. Di sisi lain, Melba udah sampai kantor Conrado. Melba sangat khawatir. Firasat seorang istri memang biasanya tuh tajam cuy. Tapi kali ini, Conrado masih selamat. Saat Melba sampai ruangannya, adegan bercocok tanam sudah selesai. Conrado pun langsung buru-buru pulang bersama istrinya, meninggalkan Karen yang kecewa. Ya, hari ulang tahun Conrado pun tiba. Sebuah pesta sederhana mereka rayakan di halaman belakang rumah. Di sini Ibu Sita, karyawan seniornya Pak Conrado nih udah mencium nih aroma-aroma busuk dari Karen. Ya karena si Karen selalu menatap Conrado. Ini mah tatapannya beda cuy. Makanya Ibu Sita berinisiatif meminta nomor HP-nya Melba untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba datanglah Beth, seorang gadis SMA yang berpenampilan jauh lebih dewasa dari umurnya. Mengenakan dress bunga-bunga yang mengembangkan senyum manis kepada Conrado.
Dari awal duduk, tatapannya Beth langsung menatap Conrado dengan penuh gairah. Ia pun dengan sengaja langsung menempelkan tangannya di pahanya Conrado cuy. Conrado pun kaget dan langsung pergi meninggalkannya. Tapi Beth malah tersenyum. Hari-hari berlalu, Conrado terus disibukkan dengan pekerjaannya. Kerja larut malam adalah harga yang harus ia bayar untuk kesuksesannya. Dan tiba-tiba Beth menghubungi Conrado. Entah dapat dari mana nih nomornya Conrado, tapi Beth sangat menggebu-gebu dalam menghubungi Conrado ini cuy. Conrado tampak bingung menanggapi chat dari Beth. Antara seneng tapi juga takut. Sedangkan Beth malah asyik aja cuy, dia tersenyum. Mencoba ditahan, tapi Conrado malah keasyikan berkirim pesan dengan Beth. Obrolan mereka pun malah semakin cair. Apalagi Beth ini bisa banget mencari bahan obrolan yang membuat Conrado jadi makin penasaran. Sampailah Beth mengirimkan pemandangan gunung indah dan mempesona. Disitulah Conrado makin menjadi-jadi. Conrado seakan-akan menemukan arena bermain baru, menemukan tantangan yang harus ia taklukkan cuy. Hari-hari selanjutnya percakapan mereka semakin intens. Bahkan bukan cuma chatting, tapi mereka melakukan VCS mantap. Conrado langsung duduk manis sambil memainkan rudal kesayangannya. Oh ya, tentu tidak lupa menutup semua tirai di ruangannya cuy. Adegan pun ditutup dengan senyuman manis dari Conrado dan kedipan genit dari si manis Beth. Bukan cuma di kantor, saat lagi sekolah, Beth izin ke toilet. Sakit perut katanya cuy. Ternyata dia malah mengelus-ngelus sambil ditonton sama Conrado. Gokil. Saking seriusnya, istrinya Conrado pun sampai dicuekin. Beth udah berhasil mengalihkan dunianya Conrado. Conrado sampai buta. Padahal dia punya istri secantik Melba. Kehadiran Beth seakan-akan membangunkan macan yang sedang tertidur di dalam dirinya Conrado. Di sisi lain, mimpi buruk terus dan terus saja menghampiri Beth. Trauma dan kenangan masa lalu benar-benar membuatnya risau. Lalu tiba-tiba datang temannya Beth yang bernama Carla. Entah dari mana datangnya, Carla dan Beth langsung adu gesek cuy. Di keesokan harinya, Beth makin menjadi-jadi. Ini mah sampai satu toilet dia kunci, supaya dia bisa fokus menunjukkan performa yang wadidaw untuk Bapak Conrado. Nah, di sini juga Beth mulai menunjukkan gelagat aneh. Ternyata Beth harus rutin meminum sebuah obat. Katanya sih obat sakit kepala. Ya masa cuma VCS doang, Beth pun masuk ke tahap berikutnya. Dia makin menggoda Conrado untuk melakukan cocok tanam secara langsung. Apalagi sekarang Beth sedang berada di rumahnya Conrado. Conrado pun panik dan langsung tancap gas untuk pulang. Sesampainya di rumah, mereka bertiga nih, si Beth, Melba, dan Anna udah duduk manis menunggu Conrado di meja makan. Asli ini mah sempurna banget cuy hidupnya. Dikelilingi sama cewek-cewek cantik dan mempesona. Mereka pun makan malam bareng nih ceritanya. Beth pun menceritakan keluarganya yang tinggal di luar negeri. Tapi ya tetap sambil menggoda Bapak Conrado. Conrado nggak bisa berbuat apa-apa. Ya ada istrinya cuy. Jadi ceritanya malam ini tuh Beth menginap di rumahnya Conrado. Conrado jadi nggak bisa tidur. Pikirannya selalu membayangkan Beth. Dan saat di dapur, Conrado pun bertemu dengan Beth. Namun Beth yang sekarang sedang dalam mode psikopat. Dengan tatapan sangat tajam, Beth pun hanya menginginkan Conrado. Sekali aja om, gak apa-apa kok, kata si Beth. Tapi Conrado masih jual mahal. Dia masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Apalagi Beth ini kan teman anaknya cuy. Tapi berapa kali pun ditolak, Beth terus aja menghujani Conrado dengan rayuan dan godaan yang menggoyahkan iman. Beth ini tuh tahu banget bagaimana caranya menggoda. Akhirnya Conrado pun ya luluh juga. Bilangnya sih lembur, padahal Conrado malah mampir ke hotel. Sebuah hotel mewah yang di sana sudah menunggu bidadari kecil berbaju merah. Inilah Beth dengan seragam siap tempur, siap bercocok tanam hingga pagi. Ya udah, kalau udah begini mau ngapain lagi kalau tidak digaskan cuy. Hari-hari berlalu, Conrado pun mulai mencari tahu lebih dalam tentang Beth. Dia pun menghubungi orang tua Beth melalui Facebook. Selain itu, Conrado juga diam-diam mengintai tempat tinggal Beth.
Conrado bener-bener hati-hati nih menjaga reputasinya sebagai seorang pengusaha kelas kakap Filipina. Ternyata aksi cocok tanam Beth dan Conrado membuat keharmonisan rumah tangganya jadi kacau. Conrado malah fokus mencangkul bersama Beth daripada fokus berladang sama istrinya sendiri cuy. Apalagi Beth ini orangnya jago banget memancing Conrado. Seperti saat ini ya, Conrado tuh dipancing untuk datang ke hotel dan meninggalkan istrinya cuy. Lagi-lagi Conrado cuma bisa pasrah. Apalagi kali ini Beth membawa temannya si Carla. Mereka bermain bertiga cuy. Bersama bercocok tanam pasti lebih seru. Bersama-sama bercocok tanam pasti lebih seru ya kan? Dan tiba-tiba Carla pingsan. Saat Conrado kaget, Beth malah menghabisi Conrado sampai pindah alam. Dan ternyata mimpi buruk yang Beth alami selama ini adalah trauma masa kecilnya dulu yang dicangkul oleh bapaknya sendiri. Rasa trauma yang begitu mendalam membuat Beth ingin membalaskan dendam pada bapak-bapak yang berhidung belang. Film pun selesai. Di akhir film kita pun diberitahu kalau Beth menyamarkan identitasnya. Nama aslinya Beth adalah Jacqueline dan orang tua yang ia sebut bukanlah orang tua aslinya. Ternyata Beth adalah buronan yang dicari oleh polisi Filipina cuy. Waduh. Pada awalnya sih gue kira film itu cuma film genjot biasa, tapi setelah gue tonton sampai habis ternyata gue salah. Film ini tuh memberikan kita sebuah gambaran bahwa pelecehan seksual ini masih marak terjadi di sekitar kita, khususnya di Filipina. Dan pelecehan seksual ini bukan kasus biasa, bukan kasus yang bisa dianggap enteng, karena dampaknya bisa kemana-mana. Beth sebagai korban pelecehan seksual merasakan trauma dan mimpi buruk sepanjang hidupnya. Jadi sekian alur cerita film kali ini. Mudah-mudahan kalian selalu bisa mendapatkan makna positif di setiap film yang gue review. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe, gue cabut, dan dadah!